wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya hari ini pada hari ini kita bisa bertemu lagi via virtual. Ini pertemuan yang kedua ya via Zoom, ketiga ya. Setelah sebelumnya kita sudah 2 kali pertemuan via Zoom. Sebetulnya yang pada hari ini saya pertemuan via Zoom ini tidak untuk menyampaikan materi pembelajaran ya. Sebenarnya kalau untuk menyampaikan materi pembelajaran tentu akan lebih efisien dengan menggunakan menurut pemikiran saya ya, lebih efisien melalui rekaman video. Karena bagi Anda sendiri untuk pertemuan via Zoom tentu harus menyempatkan ininya ya kuota data. Namun tentu saja kalau via video saya sendiri tidak bisa bertemu langsung dengan Anda. Walaupun ini kelihatannya sebagian besar ini pakai mode videonya tidak dinyalakan ya. Oke, kalau yang punya punya kuotanya mencukupi boleh dinyalakan ya supaya nanti bisa terlihat wajahnya satu persatu. Untuk semester 3 ini kan luar biasa. Saya belum pernah bertemu dengan Anda, tapi sekarang sudah hampir habis ya semester ini. Kita sudah sampai pertemuan ke-11. Nah, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mereview pelajaran yang sudah Anda lalui. Saya ingin mendapatkan masukan dari Anda terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi sifatnya hari ini kita diskusi saja, tanya jawab. Saya ingin tahu respon Anda tentang sistem pembelajaran yang sudah dilaksanakan via e-notes. Dan tentu saja untuk materi itu kita masih tetap lanjut minggu ini, seharusnya materi kesetimbangan kimia ya. Saya sudah siapkan untuk materi kesetimbangan kimia ini PowerPoint maupun PDF-nya dan beberapa latihan soal. Nah, mungkin nanti sekitar setengah jam atau 30 menit saya akan sempatkan juga untuk menjelaskan materi yang baru. Namun sebelum masuk ke materi baru, ini saya perlu mendapatkan dulu respon dari Anda. Selama ini saya selalu menggunakan fitur yang tersedia di e-notes. Saya berikan apresiasi pada Anda semua karena kelihatannya dari tugas-tugas yang sudah diberikan, baik di forum diskusi, tugas latihan soal, ya, latihan soal itu semua sebagian besar partisipasinya dari mahasiswa luar biasa ya. Jadi semua berusaha untuk ikut menyelesaikan latihan soal itu. Nah, kemudian di kuis juga nilainya beragam sih. Jadi tapi sampai sekarang belum ada yang nilainya sampai full 100 ya. Tapi ya di inilah rata-rata ya, rata-rata itu di 40 sampai 80-an. Jadi rentangnya paling rendah 40 kemudian 80. Bisa dimaklumi karena saya juga tidak berasumsi bahwa Anda tidak bisa mengerjakan, bisa jadi kalau dilihat dari rekaman pengerjaannya ketika login, ada yang loading tiba-tiba jadi hanya mengerjakan berapa menit gitu, kemudian tidak bisa masuk lagi. Karena sistem yang sudah dilakukan ini adalah sistemnya hanya 1 kali pengerjaan. Nah, sebelum itu nanti sebelum saya mengeluarkan nilai akhir, memang nanti akan saya sisir dulu mahasiswa yang belum memenuhi target. Jadi nanti akan ada ujian susulan terutama bagi mahasiswa yang kelihatannya
pada saat mengerjakan kuis itu tidak mampu menyelesaikan dengan baik ya. Sehingga kita harapkan dari pembelajaran kimia dasar ini jangan sampai ada yang tidak lulus ya. Tapi semua bisa mencapai target yang diharapkan seperti itu. Kemudian nilai Anda itu tidak hanya ditentukan oleh nilai kuis, tetapi keaktifan Anda pada forum diskusi. Jadi itu sebagai portofolio Anda. Kemudian kemarin juga saya sudah memberikan tugas berupa mengerjakan soal secara individu. Nah, ini sengaja Anda diminta untuk pakai tulis tangan, tidak pakai ketikan ya. Ini supaya jangan sampai Anda mengerjakan rame-rame, kemudian copy paste satu sama lain ya. Kalau via ketik gitu kan gampang sekali menyalinnya sampai tidak dibaca lagi gitu. Tapi kalau menulis, walaupun Anda mengerjakannya nanti sama-sama, nggak tahu gimana sama-samanya ya, kan ini online ya. Tapi Anda menulis satu persatu, jadi membaca lagi apa yang Anda tuliskan. Jadi di satu sisi, walaupun nanti misalkan dibagi-bagi, tapi kan tetap yang bersangkutan masih tetap membaca apa yang dituliskannya. Beda sekali kalau saya tugaskan itu harus diketik ya. Nggak usah dibaca lagi, langsung di copy paste dikirimkan lagi ke saya. Jadi kesamaan cara mengisi dan sebagainya, kalau itu lewat tulisan tangan tetap saya akui gitu ya, karena artinya asumsi saya bahwa Anda mengerjakan sendiri dan tentu kalau dilihat ya cara tulisan Anda emang banyak yang bagus gitu ya, yang bagus alias susah dibaca. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang sudah dari sananya ya, akibat terlalu pinter jadi tulisannya bagus gitu ya. Oke, tapi ya kemudian kalau saya lihat komentar-komentar di forum diskusi bagus ya, jadi jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Nah, kalau yang tidak menjawab pertanyaan itu, nah sebaiknya ya belajarlah dari jawaban yang diberikan oleh temannya seperti itu ya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dari pembelajaran seperti ini, beda dengan kalau tatap muka ya, sangat jauh berbeda ya. Dari satu sisi kita kelihatannya di Inous itu jalan, ya Anda juga aktif, kemudian saya juga lihat dan saya juga punya keterbatasan, terutama saya keterbatasan tidak dapat memberikan setiap komentar, tidak bisa memberikan komentar terhadap post yang Anda berikan ya. Jadi saya paling mengecek saja berapa banyak yang masuk, kemudian saya berikan rating ya, saya berikan skor, tapi saya tidak menjawab mengomentari jawaban Anda kecuali ketika jawabannya ekstrim keliru gitu ya. Kalau selama ini saya lihat sudah cukup baik, jadi tidak diberikan komentar seperti itu. Nah ini di satu sisi memang dari pos yang Anda berikan itu, kalau setiap satu diskusi itu ada sampai 100, lebih dari 100 pos ya yang harus dibaca, dan itu cukup menyita waktu juga, ya itulah resikonya ya. Berbeda kalau langsung komentarnya bisa saya berikan secara verbal. Nah, karena keterbatasan itulah saya membuka kesempatan ini pada hari ini untuk pada Anda untuk menyampaikan hal-hal yang hal-hal terkait pembelajaran. Jadi silakan nanti angkat tangan. Angkat tangan kan ada tuh ya, pencet reaction, kemudian buka mic-nya, dan silakan ajukan pertanyaannya atau usulan dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti, walaupun nanti tidak saya
Mudah-mudahan nanti saya bisa jawab apa yang ingin Anda ketahui dan saran-saran Anda bisa dilaksanakan. Silakan saya beri kesempatan 3 orang dulu untuk mengajukan pertanyaan atau usulan. Ayo, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Rifki Fahmi ini sudah membuka siapa? Oh, nggak jadi. Oh ya, Rob, silahkan Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin berpendapat Bu mengenai pembelajaran yang selama ini sudah didapatkan gitu. Nah, kalau misalkan dari saya sendiri gitu Bu, kan emang orangnya tuh orang yang kalau misalkan dalam masalah hitungan tuh kadang suka agak susah gitu. Nah, kadang kalau misalkan dengan pembelajaran yang misalkan dengan video ataupun misalkan dengan diskusi gitu antar mahasiswa, apalagi gitu kalau misalkan dikasih soal, kadang saya bingung gitu Bu, kalau misalkan dikasih soal terus kan kita kayak pilih gitu ya salah satu soal. Kadang saya bingung, saya udah menjawab gitu. Terus ternyata udah ada teman-teman yang lain yang ngepost gitu. Oh, gitu. Sisanya tuh yang sisanya tuh yang saya sendiri kadang bingung gitu ngerjainnya gimana gitu. Kan kadang kalau misalkan dari contoh soal yang ada di modulnya seperti ini gitu, terus yang di soalnya malah wah semakin bingung gitu. Nah, itu sih Bu mungkin kalau kekurangan. Nah, kadang saya tuh susahnya di pengerjaan soal yang tipenya seperti itu. Terus apa ya Bu, karena mungkin kalau masalah karena ilmu kimia tuh adalah hal yang emang benar-benar harus dijelasin. Nah, emang sih Bu ada kendala gitu, tapi lebih enak kayak gini gitu, kayak langsung misalkan kalau misalkan ada yang sulit, jadi kayak bisa langsung ditanyakan. Kayak gitu sih Bu kalau misalkan dari saya. Mungkin segitu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Baik, saya tampung dulu. Silakan yang mau mengajukan lagi pertanyaan atau usulan, boleh. Ya, Horsid, apa namanya? Horsid. Ya, Bu. Oh, Horsid. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran yang tadi disebutkan sama Rob, itu ada istilahnya mah benar-benar juga Bu. Soalnya ketika ada soal di diskusi, terus ada beberapa soal yang telah kita kerjakan, terus setelah dikerjakan dahulu sama teman-teman gitu Bu, kita kalah cepat, dan sisa soalnya tuh soal-soal yang tingkat kesulitannya itu lebih tinggi gitu Bu. Tapi yang kemarin materi laju reaksi yang diberi soal sama Ibu itu cenderung mudah gitu mengerjakannya. Dalam artian di setiap pembahasannya dengan pembahasan contoh soal, terus ada soal yang Ibu kasih itu sinkron gitu Bu semuanya. Alhamdulillah. Dan saya pribadi lebih nyaman mengerjakan seperti itu Bu. Kalau untuk saran saya pribadi itu kan di 1 minggu itu kita ngerjain Bu ya. Dikasih waktu Ibu tenggat 1 minggu. Nah, boleh dibuka gitu Bu forum diskusi di WhatsApp agar dapat bimbingan juga dari Ibu kalau misalkan kita salah-salah atau salah miskonsepsi gitu Bu. Soalnya kemarin juga yang laju reaksi itu ada beberapa soal yang emang benar-benar harus menguasai dulu konsepnya. Cuman konsep itu tuh nggak bisa dibaca gitu Bu. Harus dijelaskan langsung gitu Bu. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Terus kalau untuk diskusi juga Bu, istilahnya mah kita terpaku sama ngerjain satu soal dianggap selesai gitu. Jadi nggak membaca seluruh materi secara keseluruhan. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Yang kemarin lebih nyaman gitu Bu. Jadi ngebaca semua materi dulu sampai selesai. Terus kan soalnya harus diisi individu semuanya gitu kan Bu. Ya jadi
laju reaksi materinya habis dibaca daripada yang diskusi-diskusi gitu Bu. Hanya istilahnya menggugurkan kewajiban satu soal selesai. Ya, Gitu, Bu. oke, saya paham. Oke. Ya, terima kasih. Ada satu lagi silakan nanti sekalian saya tanggapi. Ada lagi yang mau mengajukan? Oke. Saya tanggapi dulu ya. Ya, terima kasih ya Rob sama Horsid. Ini memang ada beberapa pola yang memang sengaja saya coba. Yang awal-awal tuh kan silahkan kerjakan di forum diskusi ya. Dan memang sudah saya duga ini akan ada seperti yang dialami oleh Rob ya. Jadi cenderung kan nanti ngerjain yang gampang dulu, pas yang susahnya ini bisa tidak ada yang mau mengerjakan gitu ya. Karena kalau dilihat dari partisipasi, ada sih yang sama sekali tidak berpartisipasi gitu ya, tapi itu kan akan jadi catatan. Kemudian kalau dianggap nanti tugas individu dulu dikerjakan, it's okay ya, berarti nanti ke depannya saya mintakan dulu, kerjakan dulu semua ya, kemudian nanti baru dibuka forum diskusi untuk menyamakan persepsi tentang pengerjaan soal seperti itu ya. Jadi memang ada kelemahannya ketika dibuka forum diskusi untuk mengerjakan soal, cenderung memang tidak dibaca lagi oleh yang lain yang tidak belajar. Ya, yang penting saya sudah post diskusi kemudian pergi, itu kelihatan kok, kelihatan dari dari rekaman mengakses e-notes ya. Jadi ada yang hanya datang pada hari Selasa saja. Selebihnya tidak ada. Jadi ada juga satu satu anggapan bahwa belajarnya itu hanya pada hari itu saja. Jadi hari Selasa saja. Jadi kalau saya lihat dari rekaman, ketika ada rekaman terakhir yang masuk di forum diskusi di hari Rabu itu udah nggak ada yang baca. Jadi yang late post ya, padahal tidak terlambat dia mengepost, boleh kan postingnya boleh sampai 1 minggu. Tapi tidak ada yang menanggapi, sudah tidak ada yang membaca. Karena yang lain sudah hit and run gitu, udah masuk, udah pergi aja. Yang penting seperti tadi, seolah-olah ya sudah selesai pekerjaannya. Padahal nanti ini akan menjadi bagi Anda sendiri, nanti kan ini sengaja soal-soal yang latihan itu nanti keluar lagi sih sebetulnya di kuis ya. Saya tidak akan memberikan soal yang terlalu jauh dari apa yang sudah diberikan kepada Anda. Hanya mungkin nanti diganti ininya ya, angkanya, tapi pola-polanya itu sama. Karena beda kalau untuk kimia dasarnya orang kimia, di pendidikan kimia, tentu tingkat kesukarannya beda dengan yang untuk fisika. Dan saya juga pernah ngajar di biologi, ya di pendidikan biologi. Bagi Anda ini adalah kimia dasar ini mengulangi apa yang sudah Anda pahami di SMA. Jadi elaborasinya tidak terlalu jauh. Sehingga sengaja dipilih soal-soalnya yang relatif ya, kalau kata saya mudah, mungkin bagi Anda susah gitu kan ya. Artinya yang level pengerjaannya persis banget dengan contoh soal gitu ya, persis kasih contoh soal, ini soalnya kan jadi enak ya ngerjakannya ya. Tapi kalau dikasih soal yang agak beda, pasti ini juga akan sudah saya prediksi ini tidak akan bisa dikerjakan begitu. Apalagi dengan sistem daring, memang dengan sistem daring saya juga tadi punya keterbatasan memang dalam yang stokiometri itu kan saya sama sekali tidak berikan ini ya, tidak berikan video ya. Ini memang ada beberapa keterbatasan pada minggu-minggu kemarin itu tentang jadwal saya merekam. Jadi ada beberapa kesibukan di kampus ya yang membuat setiap kali mau rekaman itu gagal terus gitu ya. Tapi kan hari Selasa saya harus posting tetap gitu ya. Jadi sengaja saya berikan, kebetulan saya juga menyusun buku kimia untuk SMA dulu. Jadi sengaja saya masukkan saja itu. Kebetulan itu yang saya nulis sendiri, jadi
setiap soal ada latihan soal seperti itu ya. Oke, terima kasih ini masukannya. Jadi nanti sekarang kan yang kesetimbangan kimia ya. Kalau yang kesetimbangan kimia ini memang ada beberapa ada beberapa hitungan yang memang harus dijelaskan. Tapi ya tadi saya asumsinya gini, kalau saya via Zoom itu kan cenderung mahasiswanya diam saja sih nggak nanya. Daripada ngehabisin kuota Anda diam saja, maka saya pilih lebih baik direkam gitu ya. Kalau nanti Anda juga diam juga gitu ya. Makanya nanti masuknya pertanyaannya oke lah via forum diskusi ya. Tapi ya itu ya. Kita coba nanti hari ini saya coba terangkannya via Zoom langsung ya untuk kesetimbangan kimia supaya nanti ada hal-hal yang bisa ditanyakan secara langsung. Oke. Mungkin tidak lama lah, saya coba cepat saja. Nanti bahannya selain PPT juga ada bahan dalam bentuk PDF ya dan latihan-latihan soal seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih masukannya. Jadi jangan gini ya, jangan beranggapan kalau forum diskusi itu tidak dinilai ya, tetap itu masuk penilaian juga. Karena itu saya selalu mengharapkan mahasiswa aktif ya, aktif menanggapi, memberikan posting, karena itulah yang menjadi bahan bagi saya untuk memberikan penilaian pada Anda. Kan kalau sekarang saya tidak bisa menilai Anda diam kan gitu semua. Nah, di dalam Inau saya bisa lihat apa yang Anda lakukan selama Anda login ke sana, gitu ya. Login ke sana dan jangan pesan saya jangan hanya pas di hari kuliah saja masuk ke Inau. Tapi lihat, tengok. Jadi dalam 1 minggu Anda tengok misalkan 2 atau 3 kali lah ya untuk melihat posting dari teman Anda. Kemudian nanti kalau mau ujian, lihat-lihat lagi itu di diskusi tersebut, ya. Dilihat lagi di diskusi tersebut bagaimana penyelesaian soalnya. Nah, untuk yang laju reaksi, bolehlah nanti saya buka lagi forum diskusi supaya nanti saling mengakurkan. Jadi kan udah ngerjain nih semua ya, mengerjakan semua. Siapa tahu Roprop dengan ini beda cara pengerjaannya, gitu ya. Jadi nanti ada tanggapan untuk apa yang sudah dikerjakan, ya. Nah, kalau sekarang kan semuanya sudah punya jawabannya nih, sudah punya jawabannya, kemudian silakan di posting sesuai dengan ininya. Oke. Saya beri kesempatan untuk pertanyaan lagi sebelum saya mulai dengan materi. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya. Assalamualaikum, Ibu. Patah ya, silakan. Agak keras, kurang terdengar. Iya, Bu, maaf. Ini ya. agak jauh. Mau tanya, Ibu, untuk ya. tentang kuis yang kemarin, kuis kedua. Ya. Itu emang di setting untuk 1 kali pengerjaan dan tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Ya. Dari Ibu. Betul. Ya, jadi sengaja kan sudah saya kasih. Jadi gini, memang ada sih setting bisa back ya. Jadi kalau Anda lihat kuis, lihat kalau tombolnya hanya next, tidak ada ke previous, ke belakang, berarti dia nggak bisa mundur. Ya, jadi kalau disuruh next, berarti itu harus dikerjakan saat itu juga. Ini bukan cuma di mata kuliah saya mungkinnya. Nanti kalau ada yang settingnya begitu, saya settingnya nggak boleh balik lagi. Kenapa? Ya kalau balik lagi nanti ada kecenderungan ngeliat dulu, jalan-jalan, nanti bisa screenshot dulu baru carinya. Maksud saya supaya fokus aja dulu, satu selesaikan, next, satu selesaikan, next. Asumsinya ini untuk menghindari cheating ya, menyontek. Nyontek maksudnya nyontek gini. Di scan dulu satu, ini pernah pengalaman semester yang lalu. Saya kasih 2 attempt itu 2 kali ya. Jadi
mahasiswa cenderung klik 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 terus di screenshot 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 screenshot. Cari jawabannya, udah cari jawabannya masuk lagi, baru ngisi. Nah, nilainya gede-gede itu. Bisa jadi ada yang 80, bisa jadi 100. Jadi kan kalau begitu tidak fair gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengukur bagaimana kemampuan Anda sebenarnya. Saya lebih cenderung lebih baik mengukur kemampuan Anda sebenarnya sesuai faktanya memang Anda baru bisa seperti itu gitu ya. Nggak apa-apa mau besar mau kecil ya itulah Anda gitu. Jadi peluang-peluang seperti tadi itu diperkecil dengan hanya 1 attempt. Nanti saya akan berikan kesempatan gitu ya. Nah, setelah saya tinjau di akhir semester sebelum pengumuman nilai itu akan saya tinjau. Kalau nilainya belum mencukupi target minimal dari mata kuliah ini, maka tentu akan diberi kesempatan untuk remedial seperti itu untuk beberapa orang saja, tidak untuk semuanya. Seperti itu ya. Jadi jangan khawatir lah. Di satu sisi juga ya itulah apa namanya ini kelemahan dari pembelajaran daring seperti itu. Sehingga Anda sendiri belajar untuk jujur dalam belajar ya. Ini kan belajar mandirinya lebih banyak lah. Saya sendiri terus terang bimbingannya kan kurang ya, bimbingan terhadap Anda kurang. Motivasi untuk belajar mandirinya dalam pembelajaran daring itu harus sangat tinggi gitu ya. Kayak gitu ya, Fatah ya. Mudah-mudahan semua nih masih semangat ya. Ada pertanyaan lagi, Fatah? Enggak Bu, soalnya gini Bu, kan kalau saya kebiasaan ya mungkin teman-teman semua merasakan juga kalau misalkan setiap pengerjaan soal itu kita mencari dulu yang mudah dulu baru mengerjakan yang susah Bu. Iya. Itu makanya kita kaget pertama kali. Oh gitu. Waktu kuis kan sudah next saja kan? Kuis juga next kan? Iya Bu. Maksudnya beberapa mata kuliah yang lain itu tidak seperti itu Bu. Jadi masih bisa kembali ke soal sebelumnya. Oke. Ya. Betul ya. Jadi itu kan masing-masing kebijakan dosennya ya. Nah, saya pilih makanya ada pretest itu maksudnya supaya Anda juga sambil membaca situasinya oh ternyata begini gitu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi sebenarnya di fiturnya bisa kelihatan ini kok nggak bisa mundur lagi. Iya. Oke, ya nggak apa-apa ya. Nanti kalau merasa masih kurang, nantilah. Ada juga kemarin yang japri ke saya, Bu, kok saya tiba-tiba nutup ininya kuisnya atau ada yang sudah ngeklik tapi belum submit, apakah otomatis terkirim? Otomatis terkirim karena sudah disetting seperti itu ya. Jadi walaupun Anda tidak mensubmit itu begitu habis waktunya ketika timernya habis dia langsung mengirim. Jadi otomatis mengirim. Sama juga ketika tiba-tiba loading gitu ya, loading. Ketika diklik jaringan internet Anda tiba-tiba putus maka langsung terkirim. Cuma resikonya terkirim Anda belum selesai gitu ya. Jadi pasti ada pasti ada rekamannya. Karena itu nanti saya akan lihat tinjau mana yang pernah mengalami tadi putus di tengah jalan atau Anda nanti japri ke saya, Bu di kuis 1 apa kuis 2 saya pernah tidak sampai submit all finish gitu ya atau tidak sampai pada nomor terakhir tapi ininya sudah loading. Itu bisa saya lihat nanti di ininya ya di rekamannya itu ada kelihatan kok. Oke ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Kalau tidak ada, baiklah saya akan manfaatkan waktu ini untuk melanjutkan ke materi berikutnya ya tentang kesetimbangan kimia. Oke. Ya.
Materi sebelumnya itu kita sudah pelajari mulai dari materi dan perubahannya, kemudian yang kedua tentang struktur atom, sistem periodik, ikatan kimia ya. Kemudian masuk ke stokiometri ya, dan sekarang masuk ke kemarin laju reaksi dan sekarang ke kesetimbangan kimia ya. Tentang laju reaksi itu kalau di dalam kimia itu berada dalam pembelajaran yang namanya kinetika reaksi. Jadi kalau laju reaksi itu lebih menyoroti apakah suatu reaksi itu bagaimana lajunya. Kalau di fisika itu kan suatu benda bergerak akan dilihat bagaimana kecepatannya. Nah, di dalam proses kimia, cepat dan lambatnya suatu reaksi itu berpengaruh terhadap produk yang dihasilkannya itu akan lebih cepat diperoleh ataukah akan lebih lama. Dalam laju reaksi ini juga sebagai cara untuk mengetahui terjadinya kerusakan dari suatu benda ya, misalkan seperti kerusakan logam, korosi ya, korosi besi. Korosi besi itu umumnya berjalan dengan lambat ya, atau korosi itu sebetulnya reaksi antara oksigen dengan logam tersebut ya. Umumnya semua logam ya, kecuali logam mulia. Logam mulia itu ada disingkat kuhagag petau ya, kerupuk hangus agak pahit au. Itu biasanya pakai coding begitu ya, kerupuk hangus agak pahit. Kerupuk ku-nya itu maksudnya kuprum ya, kuprum itu tembaga. Hg hangus ya, Hg itu air raksa ya, Hg. Kerupuk hangus agak pahit, Ag argentum perak. PT ya pahit, PT platina. Kemudian AU aurum emas. Nah, itu termasuk semua logam mulia. Logam mulia ini tidak mudah teroksidasi atau tidak mudah berkarat ya. Jadi reaksi antara logam dengan oksigen itu disebut dengan korosi atau reaksi oksidasi. Tapi korosi yang merusak itu adalah korosi besi. Magnesium bisakah bereaksi dengan oksigen? Dia paling cepat. Magnesium bereaksi dengan oksigen, begitu kita buka magnesium dia akan langsung bereaksi dengan oksigen. Tetapi kalau besi itu lambat. Jadi kalau magnesium bereaksi dengan besi, Mg plus O2 ya, itu menjadi MgO. Lapisan MgO-nya ini yang begitu terbentuk dia akan melapisi plat magnesiumnya. Jadi dia akan menghindari dari reaksi selanjutnya antara Mg dengan O. Sehingga dia kalau sudah terlapisi, maka dia terhindar dari kerusakan. Beda kalau besi. Besi begitu bereaksi dengan oksigen, dengan adanya bantuan dari lingkungan luar, dia akan terus-terusan terkorosi. Karena di dalam besi itu ada, waktu pembuatannya itu ada pengotor, yaitu karbon. Ya. Kalau besi itu kan Fe2O, biji besi. Biji besi itu direduksi dengan karbon sehingga menghasilkan Fe. Nah, karbonnya itu tertinggal di dalam kisi besi. Ketika ada oksigen, dia bereaksi, terjadilah reaksi elektrokimia. Sehingga setiap kali besi bereaksi dengan oksigen, dia akan terus-menerus. Jadi tidak melapisi bagian luarnya menjadi FeO, tidak, tapi dia akan terkorosi masuk ke dalam. Kan kalau kita lihat ya kuningnya itu sampai besi itu sampai keropos. Nah, jadi sekali terkorosi dia akan keropos. Karena itu disebutnya besi mengalami oksidasi itu lambat, tapi lambat yang merusak gitu ya. Tapi kalau magnesium, aluminium itu cepat, dengan seketika dia langsung menghitam. Kalau Anda punya batang aluminium yang yang suka dipakai antena TV ya, itu kan luarnya bagiannya ada bagian hitam-hitam. Itu menunjukkan bahwa aluminiumnya itu dilapisi oleh aluminium oksida. Itu reaksinya berlangsung dengan cepat ya. Tentu reaksi yang sangat cepat sendiri itu adalah reaksi pembakaran.
Nah, apa hubungannya sekarang dengan kesetimbangan kimia? Umumnya reaksi di alam itu tidak berjalan tidak berjalan selalu berkesudahan. Selalu ketika dia bereaksi, dia akan bisa kembali lagi setelah terjadi produk, dia bisa kembali lagi menjadi reaktan ya. Sehingga dalam reaksi kimia, suatu reaksi yang tadi bisa kembali lagi menjadi reaktan itu disebut reaksinya reaksi reversible atau reaksi dapat balik. Nah, pada reaksi yang dapat balik ini memungkinkan terjadinya reaksi kesetimbangan. Nah, karena itu persamaan reaksi kesetimbangan itu dituliskan secara umum seperti ini. Jadi ini adalah kita sebut dengan reaktan ya, A plus B. Kemudian ini adalah produk ya. Jadi jika A dan B direaksikan, pada suatu titik akan tercapai di mana tidak terdapat perubahan lebih lanjut dalam sistem. Nah, titik ini disebut kesetimbangan. Jadi pada saat kesetimbangan itu secara dinamis terjadi perubahan terus-menerus, reaksi antara zat A dengan zat B menjadi produk C dan D, tapi pada saat yang bersamaan C dan D ini bereaksi lagi membentuk A dan B, ya. Dan ini jalannya itu bersamaan. Itulah yang disebut dengan kesetimbangan. Kalau kita bayangkan kalau dianalogikan, misalkan ada eskalator ya, eskalator kan tahu ya, turun. Nah, kalau kita turun, tapi terus kemudian kita naik dengan pada eskalator yang turun kita mencoba naik gitu. Jadi kita kalau naik ini turun, kalau kecepatannya sama kita nggak bergerak kemana-mana ya. Jadi ini turun, kita pakai yang tangga yang turun ini, kita pakai tangga yang naik. Kalau kecepatan langkah kita sama dengan kecepatan eskalator yang turun, maka seolah-olah kita diam saja di situ. Jadi kalau seolah-olah diam saja, maka berarti laju ke bawah dengan laju ke sini, ke atas itu sama. Nah, pada saat itulah disebut dengan kesetimbangan, tapi itu kesetimbangannya kesetimbangan fisis ya. Kalau dalam kimia juga nggak beda jauh, sama. Jadi yang reaktan berubah menjadi pereaksi, reaksi berubah menjadi produk, produk bereaksi lagi membentuk reaktan. Reaktan atau pereaksi sama. Nah, itulah yang disebut dengan kesetimbangan dinamik. Jadi kalau dalam kesetimbangan dinamik sebetulnya bukan berarti reaksinya berhenti, tidak. Tapi terjadi perubahan terus-menerus secara submikroskopis. Jadi reaksinya itu tetap bereaksi terus-menerus. Nah, kemudian ada istilah kesetimbangan homogen. Nah, kalau kesetimbangan homogen ini hanya melibatkan fasa yang sama. Anda tahu bahwa fasa itu ada 3 ya, gas, cair, padat. Gas, cair, padat. Nah, kalau semua spesiesnya yang ada dalam kesetimbangan itu berada dalam fasa gas, atau semuanya dalam keadaan cair, maka itu disebut kesetimbangan homogen. Ini bisa gampang ya diidentifikasi, dilihat saja ini simbol ini. Nah, yang harus Anda tahu bahwa kalau kita menuliskan persamaan reaksi, itu selalu harus menggunakan fasa. Jadi nggak boleh kita nuliskan reaksi hanya H2 plus I2, kemudian 2HI saja. Kita harus tuliskan fasanya. Fasanya apa? Kemudian jangan lupa juga koefisien ya. Koefisiennya harus sama. Kenapa koefisiennya harus disamakan? Disetarakan. Koefisien disetarakan ini karena sesuai dengan hukum kekekalan massa ya. Jadi kalau hukum kekekalan massanya sendiri kan berbunyi massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Nah, ini juga berlaku terhadap jumlah atom yang bereaksi. Atom-atom sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus sama ya. Jadi ini contohnya seperti ini ya. Jadi tahapan dasar dari
reaksi kesetimbangan itu ada 3. Ada tahap pencampuran awal. Jadi pencampuran awal itu awalnya reaktan atau reaksi itu dicampurkan dulu. Ketika dicampurkan kan dia bereaksi ya, bereaksi membentuk HI. Nah, ini disebut daerah kinetik. Setelah menghasilkan HI ini, dia HI ini, hidrogen iodida ini kembali lagi menjadi H2 dan I2. Ya, jadi kalau ada tanda panah seperti ini, tanda panah bolak-balik, itu artinya reaksi ini berjalan secara reversibel. Tapi apakah ini sampai kepada kesetimbangan? Nah, nanti harus ditentukan berapa harga K-nya ya. Jadi kalau dia berada dalam kesetimbangan, maka itu disebut daerah kesetimbangan. Daerah kinetik itu ketika dia sudah bereaksi menjadi produk, produk kembali lagi ke sini. Nanti sampai satu saat terjadilah kesetimbangan di mana laju reaksi ke arah pembentukan produk itu sama dengan laju reaksi kembalinya produk menjadi reaktan seperti itu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi ini penjelasan yang tadi, jadi pencampuran awal seperti ini, kemudian daerah kinetik itu segera setelah terjadi C terbentuk atau produk terjadi kebalikannya ya. Secara keseluruhan maka konsentrasi total C mulai bertambah, kemudian ketika hampir mencapai kesetimbangan laju pembentukan produk ini akan menjadi lambat ya. Jadi kalau dilihat secara makroskopis, secara kasat mata, seolah-olah tidak terjadi reaksi karena tetap di posisi itu. Tapi kalau dilihat secara submikroskopik sebetulnya sibuk ya, kembali ke sana bolak-balik sepertilah yang namanya kesetimbangan ya. Ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram ya. Jadi ketika ini zat A dan B tadi ya. Awal itu kan masih di atas ya. Kemudian dia bereaksi maka akan turun gitu ya, turun, bereaksi, turun. Tentu A dan B bereaksi maka mulailah muncul zat C. Nah, sampai pada satu titik di daerah kesetimbangan A, B, dan C ini menjadi konstan ya. Pada satu waktu tertentu jumlah konsentrasi A, konsentrasi B, dan konsentrasi C ini konstan. Inilah yang dinamakan kurva kesetimbangan ya. Jadi ciri khasnya seperti itu. Ini A, B itu tadi sebagai reaktan, mula-mula konsentrasinya sekian ya. Misalkan di sini 3, di sini 2 gitu ya. Nah, itu nanti lama-kelamaan ketika dia bereaksi dia akan turun terus sehingga suatu waktu akan konstan ya. Sedangkan C-nya juga lama-lama setelah dia bereaksi tentu dia akan naik karena muncullah produk C. Tapi kemudian lama-lama dia tidak bertambah lagi sehingga masuklah ke kurvanya menjadi ini garisnya menjadi landai. Nah, inilah yang disebut dengan daerah kesetimbangan. Oke. Nah, karena itu reaksi umum dari kesetimbangan seperti ini sudah waktu SMA Anda sudah pernah belajar ya. Ini hukum kesetimbangan Goldberg-Waage disebutnya ya. Jadi untuk mengukur berapa konstanta kesetimbangan, kenapa konstanta kan tadi ini ya tetap seperti ini. Karena itu akan menghasilkan sebuah konstanta atau tetapan. Nah, untuk menghitung tetapan, ini adalah dengan mengkalikan, ya ini konsentrasi produk, ya dipangkatkan dengan koefisiennya, kemudian ini koefisiennya kalau kita lambangkan dengan E dan F kecil, ya dibagi dengan reaktan, ya dibagi dengan reaktan seperti ini. Jadi dengan Kc, maka ini sebutnya Kc ya, atau tetapan kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan homogen. Oh ya, tadi saya lupa ya, yang sudah pernah Anda pelajari satu lagi itu termokimia ya, tadi kelewat ya. Jadi sebelum laju reaksi itu termokimia. Oke,
Kita lanjut ya. Jadi ini tanda konsentrasi ini dibuatkan dalam kurung siku seperti ini. Hati-hati kurungnya kurung siku ya. Jadi bukan yang kurung bulat begitu. Karena itu notasinya itu memang harus seperti itu perjanjiannya, jadi nggak boleh diubah. Oke, kita lanjut ke tetapan kesetimbangan. Nah, sekarang kalau di kesetimbangan heterogen, kan tadi kesetimbangan homogen seperti ini ya. Ini artinya kita anggap semua fasanya sama. Maka untuk menghasilkan ini, berapa konstanta kesetimbangannya dalam satuan konsentrasi, KC itu satuan konsentrasi ya. Maka kita masukkan semua ke dalam rumus tersebut. Namun kalau kesetimbangannya heterogen, artinya melibatkan lebih dari satu fasa, ini contoh kalsium karbonat, terurai menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida. Nah ini kan kalsium karbonatnya itu bentuknya padat, kalsium oksidanya juga padat, sedangkan CO2 atau gas karbon dioksida adalah dalam bentuk gas. Nah, bagaimana menuliskannya? Ya. Jadi untuk penulisan tetapan kesetimbangan untuk sistem heterogen tidak melibatkan konsentrasi zat padat atau zat murni. Karena aktivitas zat padat dan zat cair murni sama dengan 1. Jadi kalau seperti ini dianggap nilainya 1, ini 1. Ya. Sehingga tadi KC-nya itu CO2 dikali CaO-nya itu kan 1 ya, per CaCO3 1 juga, sehingga kita bisa tuliskan hanya seperti ini. KC-nya sama dengan CO2 ya, CO2-nya dalam bentuk gas. Tapi tentu akan berlainan nanti kalau di sini liquid ya atau cair, ini misalkan liquid, kemudian ada padat. Maka yang kita pertimbangkan adalah yang liquidnya. Sedangkan yang padatnya tidak. Ya, seperti itu. Atau kalau ada liquid gas. Nah, mana yang dipertimbangkan? Ya, yang dipertimbangkan adalah yang gasnya, yang lain dianggap 1. Ya. Jadi dalam kesetimbangan heterogen, pada penulisan tetapan kesetimbangan, zat padat dan zat cair murni tidak diikut sertakan karena konsentrasinya tidak bervariasi. Jadi nilainya sudah ikut termasuk dalam nilai KR karena tadi dianggap sebagai 1 ya. Jadi selama temperatur konstan dan terdapat sejumlah zat padat, jumlah zat padat yang ada tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jadi kalau dalam kesetimbangan heterogen ada 2 fasa, cair dan padat, maka yang diperhitungkan di dalam rumus hanya yang cair, yang padatnya tidak. Ya, kalau cair dan padat. Kalau ada cair dan gas, maka yang diperhitungkannya gasnya, cairnya dianggap 1. Kalau ada yang padat dengan gas ya seperti ini contohnya, maka yang diperhitungkan hanya gasnya, padatnya tidak. Ya. Adakah yang padat-padat semua dalam bentuk kesetimbangan? Oke, ya kalau padat-padat semua berarti nanti yang padat itu namanya itu kesetimbangan homogen ya, kalau padat semua. Nah, ini contoh. Contoh tuliskan tetapan kesetimbangan reaksi ini. Ya, tentu kan kita tadi sudah tahu berarti yang ini solid, ini gas ya. Berarti tinggal kita kalikan saja semua konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien untuk produk, sedangkan untuk reaktannya kita anggap sebagai 1 ya. Oke, jadi yang perlu Anda ketahui bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara laju reaksi dengan besarnya tetapan kesetimbangan. Namun apabila nilai ketetapan kesetimbangannya besar, maka reaksi akan berlangsung bertahun-tahun untuk mencapai kesetimbangan pada suhu kamar. Jadi KC ini kan 2,9 kali 10 pangkat 31. Artinya dia sebetulnya kalau KC-nya ini besar, itu sulit sekali mencapai kesetimbangan. Ya. Jadi dia
Maksudnya begini, H2O ini akan susah sekali dia terurai lagi menjadi H2 plus O2 dengan sendirinya, itu nggak bisa. Ya, jadi kalau hidrogen dengan oksigen itu reaksinya sebetulnya spontan menjadi air. Tapi kalau kita mengharapkan air tiba-tiba berubah menjadi hidrogen dan oksigen pada suhu yang sama, suhu kamar, itu tidak mungkin terjadi secara spontan. Pasti harus bertahun-tahun. Nah, bisakah H2O berubah menjadi H2 dan O2? Bisa, tetapi harus dengan menggunakan bantuan yang namanya reaksi elektrolisis. Ya. Jadi di elektrolisis bisa air berubah menjadi H2 plus O2. Bukan air dididihkan. Kalau air dididihkan tidak menjadi H2O2, tetapi dia hanya berubah dari cair menjadi gas. Gitu ya. Jadi ini kadang-kadang juga ada yang suka salah konsep. Kalau air dipanaskan tidak ada H2 dan O2. Air kalau dipanaskan maka dia akan berubah menjadi gas. Tapi kalau air ingin diubah menjadi hidrogen dan oksigen maka dia harus menggunakan reaksi elektrolisis. Nah, perubahan itu artinya dia tidak terjadi pada suhu kamar atau dia harus diberikan energi yang lain yaitu energi listrik. Tapi kalau secara alami tidak mungkin dia balik lagi reaksinya ke sini. Kenapa? Karena harga Kc-nya ini sangat tinggi, 2,9 kali 10 pangkat 31. Ya. Oke. Kita lanjut. Penentuan tetapan kesetimbangan. Ya, penentuan tetapan kesetimbangan. Jadi tetapan kesetimbangan dapat ditentukan dari percobaan. Ya, jika konsentrasi awal semua reaktan diketahui, hanya cukup diketahui satu nilai konsentrasi spesi pada kesetimbangan. Maka nilai Kc-nya bisa dihitung. Ingat ya, di dalam stokiometri, kalau kita ingin menghitung hasil reaksi, cukup salah satu saja yang kita ketahui masanya. Ya, misalkan kita mereaksikan aluminium dengan oksigen. Ya, reaksi aluminium dengan oksigen menjadi Al2O3. Berapa banyak Al2O3 yang dihasilkan? Berapa banyak oksigen yang dihasilkan, yang diperlukan? Itu cukup dengan kita mengetahui aluminiumnya, berapa massa aluminium yang bereaksi. Ya, jadi misalkan aluminiumnya adalah 27 gram. Kalau sudah ketahuan aluminiumnya 27 gram, langsung kita bisa tahu berapa oksigen yang dibutuhkan supaya habis bereaksi menjadi Al2O3. Nah, hal yang sama dengan pada saat penentuan tetapan kesetimbangan. Jadi cukup salah satu saja konsentrasi dari larutan konsentrasi zat tersebut diketahui, maka reaktan yang lain yang tidak kita ketahui bisa diketahui dari angka ini. Ya, jadi contoh ini. Misalkan H2 ditambah I2 menjadi H2I ya, 2HI. Jika pada 425,4 derajat Celcius konsentrasi awal diketahui H2 ini adalah 0,05 molar, kemudian I2-nya 0,0125 molar, dan HI-nya 0,000 m. Sedangkan pada kesetimbangan diperoleh konsentrasi iod adalah 0. Coba kita lihat ya. Jadi ini. Jadi pada kesetimbangan tadi I2-nya adalah 0,00772 m. Kenapa sih angkanya begitu banyak seperti ini? Kenapa nggak dibulatkan saja jadi 0,01? Nah, ini sebetulnya angka ini menunjukkan ketelitian pengukuran. Karena di dalam percobaan kimia, angka desimal di belakang 0, itu menunjukkan seberapa teliti pengukuran dilakukan. Kalau dibulatkan, itu akan menghasilkan angka yang nanti jauh berbeda dengan angka sebenarnya. Nah, ini semakin banyak desimalnya, sebetulnya semakin teliti. Tapi kalau untuk latihan soal, memang seringkali diberikan nilainya itu yang gampang saja, 0,01 misalkan. Ya, tapi kalau hasil percobaan itu selalu lebih dari 4 desimal. Ya, ini 5 desimal itu berarti sangat teliti sampai 5 desimal.
Tapi untuk kemudahan latihan hitungannya, biasanya saya nanti akan gunakan hanya 4 desimal, kadang-kadang hanya 3 desimal atau 2 desimal saja. Kalau 2 desimal saja berarti ini bisa dibulatkan 0,01. Tapi kalau di dalam soal sudah dinyatakannya seperti ini, jangan langsung dibulatkan. Ya. Tetap saja ikuti saja seperti ini dulu, gitu ya. Jadi ini contohnya ya. Jadi kalau HI-nya itu kan berarti tadi karena dia koefisiennya 2, berarti 2 kali konsentrasi I2. Jadi yang bereaksi adalah berapa? Ini bisa kita hitung. Tadi 2 kali 0,0125 dikurangi 0,00772 M. Karena yang jadi reaksi pembatasnya adalah ini, ya, yang lebih kecil nilainya. Ya. Kan tadi I2 dengan H2-nya dua-duanya diketahui. Ya. Dua-duanya diketahui. Karena itu dia seperti ini ya. Jadi yang nanti dijadikan patokan adalah 0,00772-nya. Nah, 2 kali sekian. Maka hasilnya ini 0,00956, kemudian konsentrasi awal H2 dikurangi konsentrasi I2 yang bereaksi. Jadi berapa H2-nya yang bereaksi? Maka ini hasilnya sekian ya, 0,00022. Dimasukkanlah harga-harga ini ke sini, maka hasilnya adalah K-nya 54 ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan kurang bisa diikuti, bisa nanti diulangi lagi ya, dibaca lagi bagaimana cara perhitungannya. Oke, kemudian ada gimana kalau zatnya berada dalam keadaan gas. Sebetulnya dalam keadaan gas jarang sekali dinyatakan dalam molaritas ya, tapi kadang-kadang di dalam perhitungan supaya lebih mudah itu dibuatnya dalam bentuk molaritas. Sebetulnya kalau dalam bentuk gas tentu dalam satuannya tekanan atmosfer ya. Nah, karena itu disebutnya seringkali KP ya, KP, tetapan kesetimbangan parsial. P ya, jadi pakai atmosfer bukan KC. Kalau KC kan dalam bentuk satuannya konsentrasi. Nah, pada temperatur tetap, tekanan suatu gas sebanding dengan kemolarannya. Jadi, Anda harus ingat bahwa ada persamaan gas ideal. Ya, di fisika juga ada persamaan gas ideal, kan sering digunakan ya. PV sama dengan nRT ya. N-nya itu mol, ya, mol. Kemudian R-nya itu adalah tetapan gas, T-nya suhu dalam Kelvin. Nah, sehingga kalau volumenya itu kita anggap tetap, maka V-nya kita anggap itu N per V ya ini. Maaf, bukan tetap. Jadi N-nya ini per V itu menjadi mol, ya, mol per liter. Jadi kita ganti dengan M-nya ini, V-nya ini diganti dengan N per V menjadi M. Jadi P sama dengan RTM. Jadi M itu kan molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Dia punya satuan mol per liter atau N per V. Ya. Oke. Jadi untuk reaksi kesetimbangan yang melibatkan gas, maka kita gunakan tekanan parsial sebagai pengganti konsentrasi. Nah, ini rumusnya ya. Jadi P ini maksudnya tekanan parsial dari E, ya, dipangkatkan E. Sebetulnya bukan P begini sih, harusnya P-nya P rho gitu ya. Ini supaya gampang ya hurufnya P, karena parsial. Oke. Jadi Kp ini digunakan ketika tekanan parsial dituliskan dalam satuan atmosfer. Jadi kalau yang diketahui zat-zat yang bereaksinya itu dalam satuan atmosfer, maka kita gunakan rumus ini, ya, tidak rumus yang Kc tadi. Jadi secara umum Kp sama dengan Kc sebetulnya. Namun pada kasus tertentu Kp ini sama dengan Kc kali RT tadi adalah tetapan gas dikali suhu,
dipangkatkan delta N ya. Jadi di mana delta N ini adalah tadi selisih dari koefisien-koefisiennya ini. Nah, tetapan kesetimbangan yang lain adalah Kx. Ini kalau dinyatakan dengan fraksi mol. Oke, supaya lebih mudah, saya tidak akan sampai ke Kx ya, fraksi mol. Hanya sampai pada Kp saja. Karena kalau pakai fraksi mol, itu juga hal yang perhitungannya menjadi tambah rumit ya. Oke. Ini contoh bagaimana mengubah dari harga KC menjadi harga KP. Ya, tadi kan sudah ada persamaannya KP sama dengan KC RT pangkat delta N G. Ya, G. G ini maksudnya tadi delta N mol dalam gas. Oke, jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi maksudnya kalau KC 1,10 kali 10 pangkat 7 pada 700 derajat Celcius, berapa nilai KP-nya? Ini bisa diubah dengan menggunakan rumusan ini. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan satu hal. Kalau Anda membuat perhitungan kimia, sama seperti dalam fisika, jangan tinggalkan satuan. Ya, karena dengan satuan itu kita bisa melacak apakah perhitungan yang kita lakukan itu jalan operasi hitungnya itu betul atau tidak ya. Nah, kemarin saya di stokiometri karena tidak dilakukan dalam mode video seperti ini kan seringkali orang mengatakan bahwa mol itu sama dengan mr massa per gram per mr ya. Mol sama dengan gram per mr. Tapi tahukah Anda kalau mr itu nggak punya satuan atau massa molekul relatif itu nggak punya satuan sebetulnya. Karena itu seringkali saya tuliskan tidak mr di sananya massa molar. Jadi massa molar itu sama dengan mr gram kan gitu. Jadi kalau massa molar itu adalah gram per mol. Massa molar itu gram per mol. Jadi contohnya, berapakah massa molar hidrogen? Massa molar hidrogen itu sama dengan mr gram per mol. Jadi mr-nya berapa? 1, karena mr itu tidak punya satuan. Jadi kalau Anda buat mol sama dengan gram per mr, coba masukkan gramnya 1 misalkan, dibagi mr 1. Jadi apa satuannya? MR-nya kan nggak punya satuan. Jadi harusnya 1 gram per 1 gram per mol, misalkan gitu ya. Jadi kalau ada 27 gram Al, aluminium, yang massa molarnya 27, kita bisa buatkan 27 gram dibagi 27 gram per mol. Maka muncullah satuan mol. Jadi sama dengan 1 mol. Gramnya di kita coret 27 gram, kemudian molnya naik ke atas, berarti 1 mol. Ketemu satuannya. Nah, ini yang seringkali di buku-buku SMA perhitungan mengubah mol menjadi mengubah massa ke mol itu pakai rumus mol sama dengan gram per mr. Harusnya mol sama dengan massa per massa molar. Ya, massa per massa molar. Massa satuannya gram, massa molar satuannya gram per mol. Ya, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, boleh. Supaya saya tahu Anda nggak ngantuk. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Mengenai tadi kesetimbangan yang pertama gitu, mengenai ini diagram kesetimbangannya. Ya. Nah, itu berarti reaktan itu dengan produk itu pasti akan sejajar gitu berarti, Bu. Jadi awal dari kesetimbangannya itu yaitu awal dari reaktan dan produknya itu akan sejajar gitu berarti ya, Bu. Pada saat kesetimbangan ini konstan kan, jadi gini, bukan sejajar ya,
konstan. Ya, konstan ya. Iya, memang sih sejajar. Diperlihatkan dengan garis yang gitu ya. Jadi antara produk reaktan itu akan menghasilkan garis yang konstan. Jadi tidak berubah. Kan kalau berubah ini naik ya. Ini kan koordinat waktu. Ini konsentrasi. Jadi pada waktu X ini, misalnya di sini waktunya 1 ya, 1 menit. Pada saat 1 menit, pada saat awal 0 menit kan dia posisi konsentrasi di sini. Ya misalkan ini angka 3, ini angka 4 misalkan ya. Nah, setelah 1 menit, maka yang bereaksi dari 4 ini akan turun ke bawah kan gitu ya. Kemudian ini akan turun juga ke bawah lagi. Maka muncullah produk. Maka ini akan naik yang hijau gitu. Nah, ini yang ketika masih terjadi perubahan ya antar reaksi tersebut, masih terjadi perubahan menjadi produk, kemudian produk menjadi reaksi. Nanti tiba di satu waktu terjadilah daerah konstan. Ya, ini konstan. Oke, jadi daerah yang sejajar kalau Anda lihat. Seperti itu ya. Jadi ketika melandai, tiga-tiganya itulah daerah kesetimbangan. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, Sri Nurko Imah. Silakan. Izin bertanya. Suaranya kurang jelas, terdengar agak keras ya. Ibu izin bertanya yang Ya. tadi menurut persamaan reaksi Goldberg dan Waage Ya. itu kan bisa bereaksi kalau fasa gas sama Fasa gas ini. fasa gas. Ya. Kalau fasa murni liquid sama padat itu kan nggak bisa. Kalau fasa larutan aqueous itu bisa nggak, Bu? Oke, jadi gini, bukan tidak bisa ketika tidak melibatkan ya. Kalau tidak bisa bereaksi salah bahasanya ya. Ini bereaksi kan? Cuma ketika menulis tetapan kesetimbangan heterogen tidak melibatkan konsentrasi zat padat atau zat cair murni. Jadi kita lihat yang fasanya lebih ini. Kalau di dalam termodinamika itu gas itu entropinya lebih tinggi ketimbang solid maupun ini. Jadi yang dia punya apa namanya ya, punya dinamika lah, punya dinamika yang lebih aktif ketimbang fasa cair. Sehingga kalau di dalam kesetimbangan reaktivitas dari fasa gas jauh lebih besar ketimbang yang padat. Sehingga ketika dia dituliskan dalam tetapan kesetimbangan, yang padat ini menjadi diabaikan atau dianggap tidak aktif. Ya, sehingga kalau dia fasanya padat dengan padat, maka yang dituliskan di dalam persamaan ini hanya yang masuk adalah yang gas. Nah, sekarang bagaimana dengan cair? Cair itu L ya, liquid. Liquid dengan aqueous sama, karena kalau liquid dengan aqueous itu sama fasanya, sama-sama fasa cair. Hanya bedanya kalau liquid dengan aqueous, kalau liquid itu dia cair tanpa pelarut air. Kalau aqueous itu artinya dilarutkan dalam air, maka harus ditulis semuanya. Ya, jadi dianggap ikut beraktivitas. Ya, kalau ada liquid dengan aqueous. Karena dia setara liquid dan aqueous. Oke? Itu maksudnya. Terima kasih, Bu. Nah, ya. Ya. Tapi kalau ada liquid, aqueous, dan gas, liquid dan aqueous-nya kalah. Maka yang gas saja yang dihitung. Ya. Jadi liquid dan aqueous-nya dianggap dia tidak aktif, tidak ikut terlibat. Maka nanti yang gasnya saja yang ditulis. Seperti itu ya, dalam proses, dalam tetapan kesetimbangan.
Kayak gitu ya Sri ya, jelas ya? Oke, Ya, ada Ibu, pertanyaan terima kasih. lagi? Ibu, kalau misalkan yang dari pertanyaan Sri, kalau misalkan fasanya sama tapi bukan misalkan jadi meskipun dia bersifat fasanya baik itu gas, terus aqueous ataupun padat, berarti tetap ya Bu pakainya yang reaksi homogen. Iya. Kalau semua fasanya sama, sama-sama semua padat nih ya pakai yang homogen ya. Itu mah sudah otomatis ya. Kalau semua gas itu udah jelas pakai yang homogen. Kalau yang padat-padat semua di sini misalkan ini es, di sini juga solid ya. Ya pakai yang rumus yang tadi ya. Ya pakai rumus yang tadi. Jadi semua diperhitungkan ya dengan rumus hukum Golden-Quote. Oke, jelas ya Rob? Iya Bu, sama mau nanya, untuk yang tadi Bu, yang di KP sama dengan KC dikali RT per delta N, nah itu tuh Bu, pengaruh dari Ini. Loading suaranya hilang. Halo. Hilang Rob ya. Mungkin maksudnya pengaruh dari apa? Itu sebetulnya gimana gitu Bu? Rob? Apa Rob? Ulangi lagi pertanyaannya karena tadi Anda hilang suaranya. Kan gini Bu, untuk yang persamaan yang KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Iya. Nah, itu Bu, apakah ada pengaruh dari nilai K ini gitu ke hasil dari reaksi kesetimbangannya? Ini sebetulnya pengubahan saja ya. Ketika reaksinya itu reaksi homogennya itu adalah gas semua, ingin diubah menjadi satuan konsentrasi. Jadi dari gas ke satuan konsentrasi. Jadi pengubahan satuan saja sebetulnya. Nah, pengubahan satuan ini maka dimasukkanlah rumus gas ideal PV sama dengan nRT. Jadi kan KP ini P-nya ini kan tadi ada persamaan ini, hanya ini tidak diturunkan saja rumusnya ya. Coba nanti Anda otak-atik gimana kok bisa dari KP ini masuk ke KC. Ini kan ada RT ini ya, berarti dia dengan menggunakan penurunan rumus dari PP sama dengan nRT gitu. Jadi ini kalau misalkan di dalam sebuah soal Anda diminta untuk mengubah, ini contoh sepertinya, yang diketahuinya KC, tetapi karena ini dalam bentuk gas, maka ditanya kalau nilai KP-nya berapa. Karena yang diketahuinya adalah KC. Nah, kalau dari KC ke KP, maka kita harus tahu suhu waktu saat dia bereaksi itu berapa reaksinya supaya bisa ada bisa dikonversikan. Ini hanya konversi saja sebenarnya. Ya, konversi dari satuan KC, konstanta KC ke konstanta KP atau dari KP ke KC seperti itu. Dengan memperhitungkan dianggap bahwa reaksi tersebut mematuhi hukum gas ideal. Yang mematuhi hukum gas ideal. Dianggap mematuhi. Sebetulnya sih tidak mematuhi hukum gas ideal, tetapi biasa supaya memberikan kemudahan, anggap saja itu sebagai gas ideal. Walaupun bukan gas ideal. Oke? Bisa paham ya? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, hal yang terpenting dari kesetimbangan reaksi ini, kita dapat memberikan sebuah prediksi ya. Jadi prediksi ke arah mana reaksi sebetulnya berlangsung. Kenapa kok harus memprediksi itu? Ini kaitannya dengan industri ya. Kalau dalam industri, misalkan industri pupuk ya, itu untuk memperhitungkan bagaimana supaya dihasilkan pupuk amoniak yang lebih banyak, kondisi-kondisi apa yang harus pengaruh
kondisi apa yang harus dimanipulasi supaya nanti hasil reaksinya banyak. Nah, sebelum masuk ke sana, Anda harus paham arti dari harga K. Jadi kalau setiap tahap dalam konsentrasi tertentu dapat dihitung nilai Q. Kalau Q itu adalah ini, ya, beda antara harga Q. Q itu adalah hasil kali konsentrasi dari produk dipangkatkan koefisien dibagi hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien dalam keadaan apapun. Jadi bisa dalam keadaan belum kesetimbangan. Kalau tadi dilihat dari kurva ya, harga Q itu bisa dihitung pada daerah kinetik. Nah, jadi Q itu adalah harga hasil kali konsentrasi pada saat daerah kinetik. Saya ulangi lagi ya ke sini ya. Nah, ini nih. Nah, ini harga Q kita tulis, kita hitungnya. Kita bisa hitung harga Q. Tapi kalau sudah di sini kita hitungnya harga K. Harga K atau disebut tetapan kesetimbangan. Kalau yang di sini kita menghitungnya harga Q, koefisien reaksi, hasil kali konsentrasi pada reaksi yang reversible. Jadi beda ya, di daerah kinetik itu baru reaksi reversible, tapi reaksi reversible yang belum mencapai kesetimbangan. Ketika semuanya ini laju reaksinya tadi ke arah reaksi pembentukan dan terurai kembali menjadi sama, maka disebutlah daerah kesetimbangan. Jadi kita bisa simpulkan ini adalah daerah Q, di sini adalah daerah K, ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kalau kita melihat, kalau kita menghitung harga Q ketika daerah kinetik, kita bisa bandingkan dengan meramalkan arah reaksi. Jadi kalau harga Q-nya lebih kecil daripada KC, maka reaksi pembentukan produk akan berlangsung. Ya. Kalau KC itu biasanya tetapan. Kalau tetapan itu biasanya sudah ada harganya. Jadi sudah ada daftar KC ya. Anda ingat pada pelajaran yang nanti mungkin akan diinikan seperti reaksi hasil kali kelarutan ya, hasil kali kelarutan dari AgCl. AgCl itu adalah garam yang sukar larut. Kalau dia dilarutkan dalam air, dia hanya akan larut sedikit AgCl. Kemudian dia akan membuat kesetimbangan heterogen antara padatan dengan larutannya. Disebutnya nanti akan terbentuk larutan jenuh. Ya. Larutan jenuh itu larutan yang harga K ya sudah mencapai kesetimbangan, harga K yang tertentu. Nah, biasanya harga K dari AgCl itu minus ya. Jadi misalkan ada 10 pangkat min 13. Jadi minus harganya, bukan positif. Kalau harga Ki-nya itu negatif, artinya hanya sedikit zat yang larut. Ya, hanya sedikit zat yang larut. Jadi hanya sedikit terurai menjadi ion-ion. Nah, kalau begitu yang terjadi apa? Lebih banyak padatannya ketimbang ion-ionnya. Ya, lebih banyak padatannya ketimbang ion-ionnya. Nah, jadi kalau negatif itu artinya reaksinya itu lebih cenderung ke arah terbentuknya kembali reaktan. Kalau harga K-nya negatif. Kalau harga K-nya positif, ya, harganya positif, maaf bukan negatif, salah saya. Kalau harga K-nya lebih kecil dari 1, maaf ya, bukan negatif. Kalau negatif itu, kalau harga K-nya, saya ulangi ya, kalau harga K-nya lebih kecil dari 1, itu artinya reaksi cenderung kembali lagi menjadi reaktan. Jadi lebih ke arah kiri ya. Ini kan penunjukan kiri kanan itu, kiri kanan itu produk, kiri itu reaktan. Nah, tapi yang lebih baik kita menggunakan jangan kiri kanan, tapi produk reaktan. Ya. Jadi kalau setelah tanda panah ke kanan itu kita sebut produk,
tanda panah sebelum tanda panah ini adalah kiri. Jadi kalau K-nya lebih kecil dari 1, itu artinya reaksi itu cenderung produknya ini akan kembali lagi menjadi reaktan. Tetapi kalau K-nya lebih besar dari 1, contohnya tadi kan H2 plus O2 menjadi H2O. Itu pangkatnya aja sampai 10 pangkat 13 kan, berarti dia lebih besar daripada 1. Maka itu kita anggap sebagai lebih besar daripada 0 atau 1. Itu kita anggap bahwa reaksi itu cenderung berubah menjadi produk, ya, harga. Jadi lebih banyak ke produk. Sampai tadi dikatakan bahwa kalau balik lagi itu sudah tidak mungkin balik lagi menjadi reaktan karena harga K-nya sangat besar. Nah, sekarang kita bandingkan dengan harga Q. Kalau Q itu hasil kali, harga hasil kalinya lebih kecil daripada KC, maka reaksi pembentukan produk akan berlangsung. Jadi Q-nya lebih kecil daripada KC. Kalau Q-nya sama dengan KC, maka tidak akan terjadi perubahan atau terjadilah kesetimbangan. Ya, terjadi kesetimbangan. Kalau Q lebih besar daripada KC, maka reaksi penguraian produk menjadi reaktan akan berlangsung. Ya, produknya jadi dia akan balik lagi menjadi reaktan. Jadi Q-nya akan lebih besar daripada KC. Ini kalau kita bandingkan dengan harga koefisien reaksi. Tapi kalau kita bandingkan dengan harga tadi, itu ya. Oke. Kita lanjut, contoh koefisien reaksi. Supaya lebih mudah itu memang dengan contoh soal. Oke. Kita lihat untuk reaksi ini, H2 dan I2 menjadi HI, nilai KC-nya diketahui 54. Nah, jika terdapat campuran sebagai berikut, ramalkan arah reaksi. Ya. Jadi kita hitung ini, kita kalikan harga ini. Ini ternyata nilai Q-nya, ini nilai Q-nya itu 5,73. 5,73 Q tadi kita tahu ini adalah 54. Kita bandingkan berarti harga Q-nya lebih kecil daripada KC. Jadi sistem ini belum mencapai kesetimbangan ya. Karena harga Q-nya ini lebih kecil daripada KC. Tapi kalau nanti hasil kali ini sama dengan harga ini, maka kita katakan bahwa reaksi tersebut sudah dalam keadaan kesetimbangan. Ternyata kalau kita kalikan begini, hasilnya masih jauh ya. Tetapi reaksi akan berlangsung ke arah pembentukan produk. Jadi dia masih dalam daerah kinetik dari daerah tadi. Dia akan menuju ke arah terbentuknya kesetimbangan. Kira-kira begitu ya. Oke. Saya kira sampai sini dulu. Karena sudah jam 11:30 ya. Oke. Sebelum ini ada beberapa ini lagi ya, ada beberapa contoh soal. Cuma contoh soal ini emang agak rumit ya, menghitung konsentrasi pada kesetimbangan. Jadi harus pakai rumus ABC. Tapi insya Allah nggak akan saya keluarkan lah. Ini paling sulit. Yang paling sulit di dalam kesetimbangan itu adalah ketika soalnya itu menanyakan berapa konsentrasi kesetimbangan untuk setiap spesies yang terlibat dalam reaksi. Jadi harga K-nya diketahui, konsentrasi awal diketahui, tapi yang ditanya berapa setiap spesies yang terlibat. Oke, saya nggak akan mengeluarkan soal ini kalau di ujian, tapi silakan tidak apa-apa kalau mau dipelajari ya. Oke, ini cukup sulit ya. Cukup sulit kenapa? Karena nanti melibatkan perhitungan dengan rumus ABC. Nah, ini kan lumayan tuh ngitungnya. Kalau dalam INAUS itu kan Anda harusnya hitungannya yang singkat. Ini agak panjang nulisnya. Tapi kalau mau didiskusikan nanti bisa ini ya. Tapi insya Allah nggak akan keluar. Karena ngitungnya panjang. Itu nggak cukup dalam waktu 10 menit. Oke. Oke ya, ini yang kaitannya dengan meramalkan pergeseran kesetimbangan. Jadi di dalam
dalam keseimbangan kimia itu ada beberapa konsep yang perlu Anda pahami. Satu adalah apa yang dimaksud dengan konsep kesetimbangan kimia dan kesetimbangan dinamis, kemudian menuliskan tetapan kesetimbangan pada reaksi kesetimbangan homogen dan juga reaksi kesetimbangan heterogen. Jadi Anda tahu harus bedakan mana kesetimbangan homogen, mana kesetimbangan heterogen. Kemudian tuliskan bagaimana rumus tetapan kesetimbangannya. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga, bagaimana cara menghitung tetapan kesetimbangan dari konsentrasi zat bereaksi atau dari konsentrasi zat reaktan yang sudah diketahui, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memprediksi apakah suatu reaksi sudah mencapai kesetimbangan atau belum. Ini artinya Anda harus bisa membandingkan harga Q, koefisien reaksi, dengan K, ya, harga K dari reaksi tersebut. Nah, yang terakhir adalah meramalkan. Tukang ramal ya. Memprediksi pergeseran kesetimbangan. Jadi pergeseran kesetimbangan ini paling mudah itu dengan menggunakan azas Le Chatelier ya. Prinsip Le Chatelier. Prinsip Le Chatelier ini bunyinya ketika suatu sistem dalam kesetimbangan diberikan stres atau diberikan perubahan, maka sistem tersebut akan bereaksi untuk menghilangkan stres tersebut. Supaya apa? Supaya mencapai kesetimbangan, ya. Jadi ini prinsip Le Chatelier ini bisa dilakukan juga di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda ingin setimbang itu harus bisa mengatasi stres, ya. Jadi kalau Anda sekarang sedang aman-aman saja, belum tentu aman itu selamanya, kan manusia itu suka ada stressing dari luar sehingga membuat dia tidak seimbang. Nah, supaya bisa seimbang lagi, maka harus bereaksi terhadap stres tersebut. Jadi jangan dihindari. Di stres bukan dihindari, harus bertindak untuk menghilangkan stres tersebut. Itu kira-kira azas Le Chatelier. Contohnya ini posisi keseimbangan akan bergeser ke suatu arah untuk menghilangkan stres. Jadi kalau misalkan A atau B atau C ini kita hilangkan atau ditambah, itu maka dia akan bergeser ke arah yang yang diganggu tadi. Jadi diganggu ya. Penambahan A atau B atau penghilangan C atau D, maksudnya ya D-nya nggak ditulis ini, akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan reaksi. Jadi kalau ini ditambah A, maka dia akan bergeser ke arah mana? Ya ke arah kanan. Jadi dia ditambah, maka dia harus nambah lagi ke sini. Kalau C dihilangkan, maka A dan B ini akan bereaksi untuk menggantikan kehilangan tersebut. Jadi maksudnya gini, kalau A-nya ditambah, kan berarti nanti kelebihan ini nih. Ya kalau dia diam saja, nanti overload dong, tidak ada kesetimbangan. Maka supaya tercapai kesetimbangan, maka A ini cepat bereaksi dengan B, menghasilkan C dan D. Artinya ketika A atau B ditambah, reaksi akan bergeser ke arah pembentukan produk. Demikian juga kalau C-nya ini dikurangi atau D-nya dikurangi, jadi jangan sampai kurang. Berarti ini A dan B harus cepat bereaksi lagi membentuk C dan D, gitu ya. Jadi karena itu A dan B ini akan bereaksi sehingga kesetimbangan kembali ke arah kanan. Jadi digeser kesetimbangannya ke arah kanan. Jadi bergeser kesetimbangan ke arah pembentukan produk ya. Kanan itu adalah ke arah pembentukan produk. Itu contohnya ya. Nah, konsentrasi pada kesetimbangan ini berdasarkan pada kesetimbangan spesifik, konsentrasi awal, kemudian faktor lain. Jadi perubahan salah satu atau beberapa kondisi di atas akan menimbulkan stres pada sistem sehingga terjadi pergeseran kesetimbangan.
Jadi harga K juga harus diingat, harga K itu kan tetap, tapi dia tidak selamanya tetap kalau suhunya berubah. Nah, kalau di sini karena yang diubah itu hanya konsentrasi, harga K-nya itu tetap, walaupun digeser-geser, harga K harus dipertahankan. Tentu akan berbeda kalau suhunya dinaikkan. Ya, harga K-nya pasti berubah. Oke, jadi perubahan konsentrasi tidak mengubah nilai tetapan kesetimbangan pada temperatur tetap. Ya, kecuali sudah konsentrasinya diubah, temperaturnya juga diubah, pasti harga K-nya juga berubah. Karena yang mengubah nilai tetapan kesetimbangan adalah perubahan suhu. Jadi ketika suatu materi ditambahkan ke dalam sistem kesetimbangan, kesetimbangan akan bergeser dari sisi yang ditambahkan. Berarti kalau dari sisi yang ditambahkan, dia akan pindah ke sebelah kanan. Tapi kalau dia dihilangkan, maka bergeser dari sisi ya ke arah sisi yang kehilangan. Jadi supaya apa? Kalau kita nggak punya uang kan cepat harus masukin lagi uang yang baru. Kira-kira gitu ya. Oke. Ini perubahan konsentrasi kalau digambarkan dengan grafik saya cepat saja karena waktunya sudah 11:30 ya, sebentar lagi adzan. Oke. Jadi perubahan tekanan, ini perubahan tekanan tidak mengubah juga besarannya tetapan, nilai tetapan kesetimbangan. Kemudian ingat, zat padat dan zat cair itu tidak dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Ya, tekanan itu hanya berpengaruh terhadap gas. Kalau padat, cairan itu tidak dipengaruhi tekanan. Kemudian perubahan tekanan dengan menambahkan suatu gas inert itu artinya gas yang tidak dapat bereaksi, tidak akan menggeser kesetimbangan. Nah, perubahan tekanan hanya mempengaruhi gas-gas yang merupakan bagian dari suatu sistem kesetimbangan. Oke, ini contoh ya perubahan tekanan. Jadi gampang diingat, perubahan tekanan itu akan menggeser. Kalau tekanan naik, maka volume turun. Itu kan ya. Jadi kalau tekanan naik, maka volume kebalikannya ya. Kalau tekanan naik artinya volumenya turun. Maka kenaikan tekanan dengan cara penurunan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah sisi yang memiliki jumlah mol sedikit. Jumlah mol dilihat dari mana? Yaitu dilihat dari jumlah koefisiennya. Kalau di sini antara H2, I2 dengan 2HI, ini kalau kita jumlahkan, reaktan ini koefisiennya sama-sama 1. 1 dengan 1 berarti 2. Di sini ada 2, berarti reaksi ini tidak akan dipengaruhi tekanan karena jumlah mol reaksi dengan jumlah mol produk itu sama, 2 dan 2. Jadi dia reaksi ini walaupun reaksi sistem gas, dia tidak dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Tapi kalau ini akan dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Kenapa? Karena molnya ini tidak sama. Di sini 1 mol, di sini 2 mol. Ya, koefisiennya kan beda ya. Jadi kenaikan tekanan akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri, yaitu tadi ke arah jumlah mol yang lebih sedikit ya. Untuk volume ya sama lah. Jadi ini kalau tekanan naik artinya volume turun. Jadi bisa saja soalnya apa pengaruh penurunan volume terhadap reaksi ini? Reaksi bergeser kemana? Tentu bergesernya tetap ke arah yang jumlah molnya lebih kecil, yaitu yang ini reaktan ya, reaktan atau pereaksi. Nah, ini perubahan suhu ya. Tadi perubahan suhu sebetulnya nanti ada perhitungannya sendiri, tetapi saya tidak akan jelaskan yang ini tambahan saja. Jadi cukup tadi azas Leketelir itu tentang bagaimana pengaruh konsentrasi, perubahan volume, perubahan tekanan. Nah, yang jelas perubahan suhu ini tentu akan mengubah yaitu nilai K dapat berkurang atau bertambah dengan kenaikan temperatur. Tetapi berapa banyak kenaikannya ini sebetulnya ada perhitungannya tersendiri. Oke, ini di skip saja. Yang jelas, 1,
katalis, ya katalis yang di dalam laju reaksi dapat mempercepat reaksi. Kalau dalam sistem kesetimbangan, sebuah sistem kesetimbangan ditambah katalis tidak akan mengubah arah kesetimbangan. Tetapi dengan adanya katalis, kalau tadi sistemnya ini agak sukar mencapai kesetimbangan, kalau ditambah katalis dia akan lebih cepat mencapai kesetimbangan. Namun dia tidak mengubah harga K. Saya kira itu untuk hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami ya. Ini sudah jam 12 kurang 1/4. Kalau ada pertanyaan boleh saya kasih kesempatan satu saja untuk bertanya yang tadi belum sama sekali bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke. Oke, kalau tidak ada, nanti materi ini akan saya upload via e-notes ya. Materi ini saya buatkan dalam bentuk PDF via e-notes dan kemudian saya tambahkan juga PDF file Word-nya dalam bentuk PDF dan beberapa latihan soal yang nanti tugas untuk soalnya dikerjakan dulu individu, dikerjakan sama ya seperti kemarin supaya memaksa Anda juga mau nggak mau harus mengerjakan sendiri dulu, kemudian baru dibuka forum diskusinya. Jadi forum diskusi yang dibuka sekarang adalah forum diskusi yang mendiskusikan laju reaksi ya, bukan forum diskusi kesetimbangan kimia. Jadi terlambat satu nggak apa-apa ya. Jadi supaya nanti saling mengakurkan karena kita kan tidak punya forum lain. Saya kalau mau pakai WA juga sebetulnya agak sulitnya itu kalau di WA, tapi bolehlah nanti kita coba. Tadi kan ada usulan juga Bu, bagaimana kalau nanya materinya di WA. Oke, dicoba saja di WA ya. Jadi cuma begini, kalau di WA itu kalau jawabannya baik, terima kasih nggak usah dijawab, maksud saya tuh ya. Jadi kalau saya memposting sesuatu, kalau memang pertanyaan posting saya itu Anda mengatakan sudah disimak, gitu kan. Cukup satu orang aja, baik Bu, terima kasih, udah gitu ya. Nggak usah semua nanti nulis baik Bu, terima kasih Bu, terus semua nanti isinya itu. Ya, jadi kan saya pikir ada jawaban apa gitu dari mahasiswa, ternyata hanya itu gitu ya. Saya pasti tahulah Anda pasti sudah menjawab gitu ya. Tapi ya nanti kalau ada yang posting di sana boleh menjawab, tetapi memang menjawab bukan oke atau apapun ya. Seperti itu ya. Oke. Saya tutup saja. Mudah-mudahan Anda semua sehat ya. Tetap jaga 5M ya. Apa 5M? Menjaga jarak, menggunakan masker, menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan meningkatkan ibadah terus. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan Anda sudah bisa beraktivitas lagi di kampus seperti biasa di semester depan. Oke, tetap semangat ya untuk kuliah. Saya tutup saja forum ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Ya, sama-sama. Saya tutup forumnya.